masuki selanjutnya, yaitu masih usia atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Ali Brus. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, yang saya muliakan, guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, wabil khusus Fadilatul Habib Ad-Da'ilallah wa Rasulih Al-Mujahid fi Sabilih Al-Habib Zaki bin Yahya, Wal-Habib Ahmad bin Yahya, Wal-Habib Umar bin Yahya, dan segenap para habaib, para kiai yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita terpilih menjadi tamunya Rasulullah. Datangnya kita untuk manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Tidak ada kecintaan Allah yang lebih besar kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita untuk orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Syekh Idrus, betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Tidak ada Nabi yang memperjuangkan umatnya yang lebih besar daripada perjuangan Nabi Muhammad kepada kita. 23 tahun Nabi diutus oleh Allah, tidak lain untuk mengenalkan kita kepada Allah. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, Tuhan siapa yang akan kita sembah? Tuhan siapa yang akan kita syukuri kalau bukan kita dikenalkan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikenalkan Islam dengan agama yang sebenarnya, yang sampai Allah sendiri menyatakan dalam Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah yang diakui oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, yang dipantau oleh Allah, hanya agama Islam. Kita kenal Quran, kita kenal akhlak, dan kita kenal bagaimana cara mendidik anak-anak kita, bagaimana cara mendidik generasi muda kita, bagaimana cara mendidik masyarakat kita, sehingga alhamdulillah keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, pemuda-pemuda kita menjadi pemuda yang berakhlak. Ini disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, Nabi Muhammad sangat cinta kepada anak muda. Kalau ada orang berkata Nabi Muhammad hanya untuk orang tua, tidak. Tapi Nabi Muhammad perhatian kepada anak muda. Satu saat ketika Nabi Muhammad berjalan bersama beberapa sahabat akan mendatangi satu tempat yang sangat penting, di tengah jalan Nabi mendapati para pemuda jalanan yang duduk di pinggir jalan sambil makan-makan. Ini pemuda jalanan, kerjaannya kalau ada tetangga yang mau pindah rumah, tenaganya dipakai oleh tetangga untuk mengantar atau membawa kursi, kemudian lemari, kemudian tempat tidur, baru mendapat upah. Kebetulan ini pemuda sudah mendapat upah karena ada yang menggunakan tenaganya. Dia beli makanan, biasa makan gak enak, sekarang makan enak. Tengah-tengah makan, dia lihat rombongan Nabi Muhammad berjalan. Ini pemuda berkata, yuk kita coba, Nabi Muhammad sayang gak sama anak muda, Nabi Muhammad perhatian gak sama anak muda. Begitu Nabi sudah dekat
dengan tempatnya para pemuda jalanan. Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, saya ingin engkau duduk bersama kami, makan bersama-sama. Turun Nabi Muhammad dari kudanya, turun, benar-benar turun, duduk bersama anak muda, rapi seperti anak muda, makan juga bareng sama anak muda. Kemudian Nabi berkata, wahai anak muda, mohon maaf, sebetulnya saya ada satu keperluan yang harus saya hadapi, ada keperluan yang saya harus temui, jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Dia makan, terus Nabi Muhammad jalan. Begitu Nabi Muhammad mau naik kuda, itu pemuda berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mau mencoba, kira-kira engkau perhatian nggak kepada kami anak muda? Ternyata engkau perhatian kepada anak muda. Demi Allah ya Rasulullah, dari detik ini sampai akhir hayatku, aku akan bela engkau sampai darah penghabisan. Itulah Nabi Muhammad. Berjalan Nabi Muhammad. Kemudian sebelum Nabi Muhammad wafat, mau meninggal dunia, Nabi Muhammad sempat memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya Ali, sittatun min ummati fil jannah. Ada 6 golongan umatku yang pasti masuk surga. Siapa yang pertama disebut oleh Nabi? Syabun taibun, pemuda yang bertobat kepada Allah. Pemuda yang tobat, pemuda yang berhijrah dari kegelapan kepada dunia yang terang, dunia kemuliaan, duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang yang cinta Nabi Muhammad. Pemuda seperti inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Kenapa bukan syekhun taibun? Kenapa bukan orang tua yang tobat, bukan nenek-nenek yang tobat? Mohon maaf saudara-saudara, tobatnya anak muda lebih sulit daripada tobatnya orang tua. Anak muda yang sedang-sedang gagah-gagahnya, tiba-tiba banting setir, duduk di pengajian, masuk sholat berjamaah di masjid atau di musola, pasti di belakang ada yang ngomongin, tumben lu hadir, ada apaan lo? Biasa lu ngelancong, biasa lu joget-joget, biasa lo begini dan begitu. Kenapa sekarang sering ke musola, sering ke masjid? Jangan-jangan ada maunya, jangan-jangan ada yang dilirik. Orang udah nyangka jelek, udah nyangka jelek, dikatain sok alim lah, dikatain carmuk lah, sampai ada yang WA, kalau tobat jangan disemuain, sisain buat malam minggu. Kesian tuh cewek lu tuh, ntar kalau nggak diapelin diambil sama orang. Tapi karena anak muda sudah mendapat taufik hidayah dari Allah, hatinya berkata, biarin cewek hilang, asal jangan iman dan Islamku yang hilang. Ini pemuda yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, orang-orang yang memusuhi Islam dan memusuhi umat Nabi Muhammad tidak mungkin merusak yang tua, karena dianggap yang tua ini sudah kurang semuanya. Gak ada orang tua dikasih narkoba, gak ada perempuan nenek-nenek diajarin pelacur, tapi yang muda-muda ini dihancurkan dengan narkoba, dihancurkan dengan film-film porno, dihancurkan dengan kejahatan. Kalau sudah pemudanya hancur, maka umat di mana saja berada lemah kekuatannya. Kenapa? Di mana-mana yang berjuang itu yang masih muda. Makanya saya bersyukur kalau malam ini banyak anak-anak muda kita, putra maupun putri. Terlebih-lebih saya lihat tadi putra putri kita dengan membacakan syairan, membacakan sholawat. Ini merupakan kebanggaan kita sebagai orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bangga dengan amal sendiri, jangan bangga dengan sholat, jangan bangga dengan haji, jangan bangga kalau kita sudah banyak amal, kalau kita meninggal dunia tidak meninggalkan anak yang soleh dan solihah. Supaya umat Islam gak konsentrasi kepada perintah Allah, perintah Rasul, untuk tetap bersatu dalam satu komando Allah dan komando Rasulullah. Kemudian yang kedua, bikin aliran-aliran. Ada Islam ini, Islam itu, yang satu nggak demen maulid, yang satu benci sama sahabat, yang satu ini. Di kampung-kampung ada Islam hakok wala hakekok itu, yang kalau nggak sembahyang, kalau nggak sholat, laporan sama ustadznya, ustadz saya 5 hari nggak sholat, saya mau ke Surabaya. Oh ya nggak apa-apa, tebus saja, satu waktu 100.000, 5 waktu 500.000. Kalau 5 hari untung ustadznya lu yang masuk neraka. Betul nggak? Ada lagi, ustadz saya habis maksiat, saya berbuat zina, saya mencuri, saya mabok. Kamu tidak bisa tobat sendirian, harus lewat guru besar. Bagaimana ustadz? Sebentar, saya akan
merenung, terus merem gurunya. Dosamu terlalu besar, harus dipecahkan dengan uang 5 juta. Dipecahkan uang 5 juta. Goblok sih itu, ngasih 5 juta. Terus kata gurunya, sudah diampuni, saya sudah tanda tangan di hadapan Allah. Gila, betul nggak? Kemarin orangnya untung udah mampus tuh orangnya, dia Eden tuh, ya, yang aku malaikat. Muridnya siapa muridnya? Nggak ada anak SD. Muridnya siapa? SE, sarjana ekonomi. DRS, insinyur. Ternyata yang punya gelar goblok juga. Mendingan nggak lulus SD, paham, betul nggak? Nggak ada malaikat kayak bengkoang begitu. Rumahnya dipajang, rumahnya dibangun sendiri, dipasang AC, dibagus-bagusin, lalu dibilang sorga. Sorga nggak bisa dibikin oleh manusia. Insinyur mana yang bisa meremak sorga? Insinyur mana yang bisa bangun sorga? Itu sudah bangunan Allah, sehingga tidak ada tempat yang ternikmat. Insya Allah sorga yang menjadi tempat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya harapkan mudah-mudahan majlis ini lewat ketua panitia saudara Fahri, Fajri, Fajar, satu lagi siapa tadi? Yang ke rumah siapa? Lupa saya mah. Ferry, Masya Allah Ustaz Ferry, biar panjang umur. Udah nikah belum Ferry? Udah ya? Alhamdulillah mudah-mudahan punya anak soleh, solihah. Kita doakan. Kenapa saudara-saudara? Pemuda-pemuda seperti ini yang kita harapkan, yang bisa menarik teman-temannya. Kalau nggak ada wasilah beliau, tidak ada perantara beliau, kita nggak kumpul seperti ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badannya. Yang penting sabar Ferry ya. Dimana orang berjuang pasti banyak yang macam-macam, betul nggak? Saya pernah kedatangan seorang penceramah TV, Ustadz TV, saya nggak sebut namanya. Habib, alhamdulillah, saya semenjak jadi Ustadz nggak ada yang hasut, nggak ada yang iri, nggak ada yang macam-macam, baik semua. Saya bilang kalau gitu inti Ustadz abal-abal. Nggak ada yang namanya jadi kiai, jadi Ustadz, nggak ada yang sirik, betul nggak? Kita ini jadi Ustadz karena pewaris Nabi Muhammad. Kalau Nabi punya ilmu, kita dikasih ilmu, walaupun tidak sebesar ilmunya Nabi. Nabi diuji, Nabi dicaci, Nabi dilempar batu, Nabi disiksa, kita pun akan mewarisi. Kita dicaci, dimaki, tapi tidak sebesar Nabi Muhammad. Jadi kalau kita membela agama, pasti ada yang sirik, ada yang dengki. Kalau ada yang sirik sama ibu-ibu yang suka ngaji, sirik sama anak-anak muda yang suka ngaji, jangan diladenin. Kenapa? Tandanya antum diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang mendapat nikmat pasti banyak yang hasud. Mudah-mudahan kita sabar, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hasil perjuangan kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf pada Habib Zaki, saya habis ceramah langsung berangkat ke Parung. Ya, saya ada undangan satu lagi. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bertemu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.